Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam acara Bincang Serius melalui tayangan IHBS TV. Pemirsa sekalian, sholawat serta salam semoga tetap tercurah atas Nabi Muhammad SAW kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan bagi kita semua untuk tetap istiqomah di dalam sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa IHBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Ahad 6 Ramadan 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 18 April 2021 Masehi, kami bisa menjumpai Anda dalam acara Bincang Serius seri sejarah Islam di Nusantara yang pada hari ini dengan tema apakah benar Sunan Ampel berasal dari Cina. Pemirsa sekalian, selama 1,5 jam ke depan, kami akan mengupas tuntas sejarah mengenai kehidupan dan perjuangan serta sepak terjang dakwah dari Sunan Ampel di Nusantara dalam menciarkan agama Islam dengan narasumber kita yaitu Al-Ustadz Zainal Abidin LC-MM Hafizahullah Ta'ala. Pemirsa sekalian, di akhir sesi Anda bisa berinteraksi dengan kami di layanan nomor 0811-8033-389. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Untuk tema hari ini, apakah benar Sunan Ampel berasal dari Cina? Jangan dulu jawab, Ustaz. Nanti aja dijawabnya. Insyaallah. Baik, pemirsa sekalian, insyaallah selama 1,5 jam nanti beliau akan memaparkan bagaimana dan siapa sosok Sunan Ampel yang kita kenal saat ini karena masih terselimuti oleh cerita-cerita mistis ya Ustaz ya. Dan insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan dibahas oleh narasumber secara gamblang melalui fakta-fakta dan data-data yang otentik ya Ustaz ya. Insyaallah. Baik Ustaz, Sunan Ampel ini bernama asli Raden Ali Rahmatullah. Kalau saya orang Pulau Jawa nyebut pakai Raden Ustaz ya. Raden Rahmatullah gitu ya. Akhirnya dikenal dengan Sunan Ampel dan beliau berasal dari Campa. Ini kan yang memperkuat hipotesa ya Ustaz bahwa karena berasal dari Campa memperkuat hipotesa bahwa beliau berasal dan keturunan Cina. Betulkah demikian Ustaz? Memang begini, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ada sebagian penulis sejarah yang salah kaprah di dalam menganalisa dan terjadi berbagai macam kekacauan. Kekacauan pertama, sebagian ahli sejarah tidak bisa membedakan mana Malik Ibrahim kalau itu disinyalir dari Al-Maghribi, mana Ibrahim Samarkandi yang dari Samarkand, yang itu adalah bapaknya Sunan Ampel. Kekacauan yang kedua, mentang-mentang bahwa Campa yang tidak lain letaknya adalah antara Vietnam dengan Kamboja itu adalah Indochina dan lautannya adalah Cina Selatan. Langsung diklaim sebagai keturunan Cina. Kesalahan ini muncul pertama kali digulirkan oleh penulis kitab ini ya, Tuan Kurau. Siapa itu Ustaz? Maharaja Onggan Perlindungan ini ya. Ini dari Sumatera. Nah, disinilah dia pertama kali membukukan, menjadikan sebagai semacam manuskripsi bahwa
semua wali itu turunan dari Cina. Istilahnya Cinaisasi Ya, wali ya. Cinaisasi. Kemudian di sini kesalahan itu dijustifikasi oleh Slamet Mulyana, ya, profesor Selamat Julian. yang menulis kitab Runtuhnya Kerajaan Mojopahit dan Munculnya Kerajaan-Kerajaan Islam. Di situ menelan mentah-mentah isi kitab ini. Ya, artinya pokoknya apa yang di dalam kitab Tuan Kurawu ini merupakan suatu yang diyakini perkara itu benar. Ya, sebagai sebuah fakta sejarah saja kita Iya, diyakini dianggap seperti itu. sebagai suatu fakta sejarah yang ditelan mentah-mentah. Tanpa telaah dan mendalam Tanpa ya. telaah. Makanya akhirnya inilah yang akhirnya membuat Profesor Dr. Hamka mencoba untuk menudukkan kitab ini sehingga keluarlah antara fakta dan hayal Tuan Kurau. Sebagai jawaban ya Ustaz ya. Jawaban dua kitab itu yang akhirnya disimpulkan bahwa kitab ini itu 90% ini bohong. Cerita fiktif. Ya, cerita fiktif ya. Ya, itu. Nah, disinyalir oleh sebagian ahli sejarah. Ini sumbernya ini kan aslinya Tuan Kurawu ini mengambil dari dokumen-dokumen yang ditemukan di Kelenteng Sampokong. Tuh, itu awalnya. Yang di Semarang apa dia? Yang di Semarang, ya. Yang itu awalnya gua, kemudian didirikan semacam sau oleh Cheng Ho. Kemudian akhirnya tempat itu diabadikan sebagai tempat untuk peribadatan orang-orang Tionghoa. Nah, sebagian ahli sejarah mensinyalir bahwa dokumen ini sengaja dibuat oleh Belanda atau oleh orang Barat, dan saya curiga yang membuat ini adalah Johannes, ya. Di mana mereka ini adalah keturunan Yahudi orang Barat yang pernah mengelola kelenteng ini, dan bahkan orang-orang Cina merasa tersisihkan, bahkan membuat kelenteng tandingan. Untuk melakukan peribadatan itu, ya. Itu. Nah, kenapa? Karena siapapun yang ingin ibadah di situ itu diterapkan dengan harga yang sangat mahal. Bertarif misalnya. Iya. Terus kemudian akhirnya ada salah seorang pengusaha Cina namanya Wei Changxi itu bernadar kalau seandainya dia bisnisnya berhasil, berapapun kelenteng itu akan dibeli. Nah, kemudian kemungkinan besar di abad 19 ini ketika dipegang oleh orang-orang Barat inilah adanya penulisan Wali Songo versi China. Gitu kan itu. Di dalam rangka untuk membelokkan fakta sejarah. Kemudian dokumen-dokumen yang ditemukan di Kelenteng Sampokong ini ditulis mentah-mentah sebagai sumber oleh Onggan Parlindungan ini dengan tulisan Tuan Kurawu. Dan anehnya yang kita sayangkan Profesor Dr. Slamet Mulyana itu menelan mentah-mentah juga, tidak mencoba bersikap seperti Buya Hamka yang mencoba untuk meneliti, menganalisa sehingga ditemukan bahwa mayoritas isi buku ini adalah bohong. Dengan demikian mengatakan bahwa wali ini Sunan Ampel itu namanya Bong Sui Ho, itu anak cucunya Bong Tekkan ya, Takken ya, apa itu Bong siapa itu, terus kemudian memiliki anak namanya Maulana Ibrahim Samarkandi ini karena Bong Takkeng ini menikah dengan orang Arab sehingga memiliki anak namanya Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Maulana Samarkandi ini, kemudian Syekh Maulana Samarkandi ini memiliki anak namanya Ali Rahmatullah. Berarti di sini Ali Rahmatullah ini turunan Cina. Ya, gitu. Dan anehnya lagi di sana ada seorang duta besar yang dikirim oleh Tionghoa, oleh Tiongkok di Tuban pada masa itu namanya Kan Eng Chu, itu akhirnya menikahkan putrinya dengan Bong Sui Ho, yaitu Sunan Ampel, yang akhirnya Sunan Ampel diletakkan di Bangil sebagai petugas atau sebagai pendakwah juga di sana. Nah, ini urut-urutan
bagaimana begitu runut, begitu bagus alurnya pemalsuan sejarah Wali Songo ini, sehingga muncul Cinaisasi atau ada Wali Songo ya itu. Dengan demikian kesimpulan bahwa Sunan Ampel ini turunan Cina, namanya Bong Suiho ini merupakan suatu analisa yang sangat salah, bahkan itu diambil dari suatu sejarah yang memang sengaja terjadi pembelokan sejarah. Tidak bisa dipertanggungjawabkan sumber-sumbernya Ustaz ya. Iya, betul. Nah, sementara kalau yang sebenarnya Ustaz, siapa beliau ini gitu, yang sebenarnya secara silsilah nasab gitu. Iya, oke. Jadi kalau kita membaca berbagai macam tradisi, baik itu yang ditulis oleh Belanda atau sarjana Barat, maupun sekarang yang ditulis oleh sarjana-sarjana atau sejarawan Indonesia maupun tradisi lokal, bahwa rata-rata seperti yang ditulis oleh Tanojo ini, yaitu Wali Sana. Di sini jelas-jelas bahwa Syekh Maulana ini Sunan Ampel ini berasal dari Campa, anaknya Syekh Maulana Ibrahim Samarkandi, itu kan gitu. Di sini mongko lajering carito sang Syekh Maulana Ibrahim pandito tanah ing Arab, maksude agama suci gen ibadat wing widi. Prastawing saliring kawruh ambek santoso santa santoso parimarma ing kaswasih mula-mula tetalering waliullah. Itu kan gitu. Jadi Ibrahim disinilah yang akhirnya banyak ahli sejarah itu yang terkacaukan bahwa dianggapnya ini adalah Maulana Malik Ibrahim. Tetaliring wali Allah, artinya di sini memang sebagai cikal bakal nenek moyang para wali, para dai, para petugas dakwah yang menyebar di Jawa memang. Yang berasal dari Campa kan gitu. Nah, ini pupuh yang ke-6 di sini di Langgam Sinom, pupuh yang ke-6, rimangkono kacaritro sing Syekh Maulana Ibrahim duk lagio andondelono semu amang masuh budi praptaning Cempa Nagari. Ini berarti dia itu berasal dari Campa. Dan Campa ini yang tidak lain seperti yang disebutkan oleh buku yang dikarang oleh Prapanca, Negara Kertagama adalah Campa yang ada di Kamboja. Letaknya antara Kamboja dengan Vietnam. Yang disebut di dalam buku-buku sejarah itu Anam, kan gitu. Anam, betul. Nah, dari sini tampak ada kesalahan penemuan oleh dua tokoh sejarah besar. Yang pertama adalah Tom Raffles dan juga Buya Hamka yang mengatakan bahwa Campa itu Cempa yang ada di Aceh. Nah, ini itu. Nah, penemuan dua tokoh sejarah bahwa Campa adalah namanya Cumpa yang ada di Aceh merupakan suatu kesalahan di dalam mendeteksi data sejarah. Kenapa? Karena tidak ada satupun tokoh-tokoh sejarah yang berasal dari Aceh mengatakan mengejak Cumpa itu menjadi Campa itu. Dan tidak ada satupun ahli sejarah yang berasal dari Aceh bahwa Sunan Ampel Ali rahmatullah itu berasal dari Cumpa, yaitu dari Aceh. Nah, itu dengan demikian yang benar adalah Campa itu ada daerah antara Vietnam dengan Kamboja. Ya. Nah, perlu kita kenalkan sedikit tentang kondisi Campa. Campa itu sebuah wilayah yang dimana setiap daerah-daerah kecil itu memiliki raja. Semacam negara federal gitu. Iya, semacam negara federal. Nah, Syekh Ibrahim Samarkandi ini disinyalir adalah bersaudara dengan Syekh Maulana Ishaq, bapaknya Sunan Giri. Nanti kita akan sampaikan pada waktu pembahasan Sunan Giri. Kemudian dia mencoba untuk semacam berdakwah, ya. Lelono tadi kan gitu ya, mengembara untuk berdakwah, menyampaikan tentang dakwah Islam.
Nah, akhirnya dinikahkan dengan Putri Campa, yaitu. Nah, di sini Putri Campa ini siapa? Ini di sini banyak nama ya, di antaranya ada yang mengatakan Putri Condrowulan, ya. Condrowulan, ya. Kayak orang Jawa namanya. Iya, kayak orang Jawa. Karena memang mereka semua dulu memakai bahasa-bahasa Sangsekerta, kemudian Jawa Kawi kan gitu. Ada yang mengatakan Putri Diah, ya, Asmara. Nah, ini punya adik namanya Darawati. Nah, Darawati ini nanti dinikah oleh Raja Brawijaya yang kelima Dari Majapahit. dari Majapahit, yang nanti akan menjadikan Majapahit itu terbuka terhadap dakwah-dakwah Islam, kan gitu. Bahkan menikahnya yang di sana ada kuburan di daerah Majapahit namanya kuburan Putri Campa, yang tidak lain adalah Darawati yang menikah dengan Kertabumi atau Kertawijaya, Brawijaya V, ya, dan juga memiliki istri lagi dari Putri Cina. Nah, Putri Cina inilah yang nanti melahirkan Raden Patah. Jadi makanya kenapa pada masa itu dakwah Islam itu mudah diterima orang Jawa, karena mendapat legalitas dari raja pada saat itu, meskipun raja sendiri tidak mau masuk Islam, kan gitu. Raja aja merestui gitu ya. Merestui. Bahkan Sunan Ampel akhirnya diberikan kurang lebih 300 warga untuk tinggal di Ampel Dento, yang akhirnya mendirikan masjid, yang masjid itu berkembang menjadi pesantren. Nah, seperti itulah runutannya. Nah, ketika datang ke Jawa, ini Sunan Ampel itu ditemani dengan 2 keponakannya, ada yang mengatakan saudaranya. Bertiga datangnya. Ya, bertiga. Yang semuanya adalah bergelar Ali, ya. Nggak tahu ini apakah ada kesan untuk mengokohkan, mengesankan bahwa tiga-tiganya ini ada semacam ketertarikan dengan Ahlul Bait, Ali bin Abi Thalib, atau memang ini kebetulan. Yang pertama adalah Ali Rahmatullah, yang keduanya adalah Ali Murtadha, yang disebut dengan Raden Santri, terus kemudian yang ketiganya adalah Ali Abu Hurairah, ya. Ketiga-tiganya ini akhirnya menyebar. Kalau Ali Rahmatullah berdakwahnya di Surabaya Ampel Dento, kemudian Ali Murtadha di Gresik, kemudian Ali Abu Hurairah akhirnya di Mojo Agung. Ini tentang soal masalah dakwah bertiga, ya. Allah. Dan selanjutnya antara campak zaman dulu dengan campak sekarang kan suatu hal yang sangat jauh berbeda kondisinya, misalnya. Di mana campak zaman dulu menjadi pusat-pusat persinggahan para pendakwah sebelum datang ke Nusantara, ya. Rata-rata Wali Songo seperti yang generasi awal, Syekh Maulana Malik Ibrahim sendiri pernah juga, ya Ustaz, dakwah di Campa, lalu akhirnya ke Aceh, lalu sampai ke Pulau Jawa. Nah, bisa diceritakan Ustaz, Campa zaman dulu itu seperti apa gitu, supaya pemirsa lebih paham perbedaannya dengan saat ini gitu. Dan kenapa bisa sampai seperti saat ini gitu, Ustaz? Iya. Kalau kita ingin menggambarkan bahwa Campa itu memang daerah strategis untuk persinggahan para ulama, para dai. Seperti halnya Malaka untuk dagang gitu, ya. Jadi ini kayaknya terjadi bagi-bagi, ya. Kalau Malaka persinggahan untuk bisnis, dan Campa ini untuk dakwah. Kenapa? Pertama, raja-rajanya itu subhanallah rata-rata itu tokoh agama, ulama. Itu satu. Dan daerah itu memberikan ruang gerak untuk berdakwah, memfasilitasi dakwah, bukan hanya di Campa, bahkan menyebar ke seluruh sekitar daerah Asia Tenggara. Tuh. Nah, yang tidak kalah pentingnya, Campa itu ketika itu mayoritas 90% lebih, bahkan 99% itu Muslim. Rata-rata mereka itu adalah tokoh-tokoh agama. Mereka kaum terpelajar. Dan ini menjadi pelajaran berat buat kita, Pak. Sekarang Campa itu umat Islam tinggal 1%. Betul. Dan Islamnya juga banyak yang sudah berbeda dengan Islam pada umumnya, Ustaz, ya. Iya, sudah sinkritis, bahkan kehilangan keislamannya sama sekali.
Dan ini membenarkan apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwa Allah menjamin Islam ini tidak hilang dari bumi ini. Tapi Allah tidak menjamin Islam akan hilang dari bumi Indonesia ini, nggak jamin. Coba bayangkan, kita ambil perbandingan bagaimana Andalusia yang 100% Muslim, yang ketika itu umat Islam berkuasa hampir 800 tahun. Ya, Abdurrahman Ad-Dakhil masuk tahun 73, keluar pada tahun 875, coba bayangkan. Sehingga Islam sekarang tinggal berapa persen? Itu. Begitu juga tidak kalah pentingnya adalah Indonesia. Ini memberikan satu pelajaran buat kita, bahwa Islam, agama itu diterima bukan semata-mata benarnya suatu agama itu, akan tetapi ada nggak kemauan di antara umat ini untuk mendakwahkan, menyiarkan dengan cara apik, santun, dan baik, agar tersampaikan kepada umat sekitarnya. Itu wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, kembali lagi kepada kiprah dari Raden Ali Rahmatullah. Beliau kan lahir di Campa, besar di Campa, dan akhirnya datang sebagai seorang pendakwah. Ketika beliau di Campa tentu sudah mengalami proses pembelajaran yang maksimal, ya Ustaz, yang matang, sehingga beliau layak untuk dikirim. Apakah di Campa juga terdapat semacam pusat pendidikan Islam ketika itu, Ustaz? Dan bagaimana beliau mempersiapkan para dai ini sebelum para guru-guru beliau ya untuk mengirim mereka ke luar Campa ini, Ustaz? Ya, kalau sekarang apakah ada pusat-pusat pendidikan Islam? Pasti di mana Islam itu berkembang melalui masjid, sekolah, pesantren, tidak mungkin tidak. Cuma dengan berbagai macam kondisi imperialisme dan deislamisasi, bahkan terjadi bukan hanya deislamisasi, denosida penghilangan umat Islam itu akhirnya genosida ya kan? Semacam genosida. Ya, genosida itu bukan hanya sekarang ini deislamisasi. Bagaimana simbol-simbol Islam, karakter-karakter Islam, hal-hal yang menandakan keberadaan Islam itu dihilangkan. Kalau awalnya dibelokkan, kalau bisa dihilangkan. Itu. Dan ini terjadi dimanapun. Dan di Indonesia itu sudah mulai itu kan gitu. Nah, cuma kita belum bisa menyimpulkan kealiman Sunan Ampel, karena Sunan Ampel itu disinyalir datang ke Jawa itu kan umur 20-25. Masih usia sangat muda belia sekali. Muda. Ya? Dan datang ke Indonesia sebetulnya bukan untuk dakwah. Asalnya. Karena beliau ingin semacam silaturahmi, ingin nekok bibiknya. Di Majapahit. Yang Majapahit, yang istrinya raja kan gitu. Cuma bertiga ini yang perjalanannya itu dari Kamboja, kemudian otomatis ke Malaka, kemudian mampir ke Palembang, bahkan akhirnya mengislamkan Raja Palembang yaitu Aryo Damar bersama rakyatnya, lalu mampir ke Banten, di Banten sebelumnya juga disinyalir mampir di Aceh ya. Semuanya ini menunjukkan bahwa beliau ini memiliki jaringan yang sangat kuat. Nah, namun disayangkan setelah terjadi kabar kerajaan orang tuanya ini hilang. Karena ada penyerangan. Iya, ada serangan dari kaum Anam yaitu Vietnam. Dan akhirnya kerajaan ini hilang dan akhirnya ketiga-tiganya bertekad untuk tidak kembali lagi. Apalagi setelah itu di bumi hanguskan oleh Raja Kochi yaitu Raja Brunei. Udah habis hilang. Sehingga mereka akhirnya berniat untuk tinggal di Jawa selamanya. Itu wallahu a'lam bishawab. Dan ketika berangkat beliau ke Jawa ini, dia bukan sebagai sebuah utusan lembaga dakwah, Ustaz ya? Ya, kalau kita melihat polanya di sini tidak. Di sini adalah hubungan kekeluargaan dan menjadi mudah
Karena di sini adalah keluarga raja. Betul. Kan Dapat gitu. privilege ya Ustaz ya. Iya, karena perlu diketahui bahwa hubungan dagang antara Campa dengan Mojopahit itu sudah terjadi lama. Bahkan pada zaman Hayam Wuruk Gajah Mada. Dan itu tertera di dalam Negara Kartagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Dengan demikian Ali Rahmatullah bersama keluarganya dan keluarga raja-raja yang lainnya pulang pergi, masuk keluar Jawa Campa itu bukan suatu perkara yang sulit. Dan selanjutnya Ustaz, ketika beliau berdakwah di masyarakat Jawa ketika itu, di satu sisi kan beliau harus menyampaikan makna dari tauhidullah tadi. Namun di satu sisi juga ada semacam lokal wisdom ya, kearifan lokal pada masyarakat Jawa. Dan bagaimana beliau bisa mengkompromikan itu sehingga dakwahnya ini relatif smooth ya, bisa halus, mulus gitu kan, bisa diterima oleh masyarakat gitu. Ya, di sini ada penulis-penulis sejarah lokal Sunan Ampel mencoba untuk mengasimilasi seperti pondok pesantren itu diberi simbol-simbol seperti tempat ibadahnya orang Hindu Buddha, ya. Kalau sekarang istilahnya di mereka ada sastri atau cantrik, maka mereka yang belajar di pondok pesantren ini dinamakan santri. Terus kemudian mereka mencoba membahasakan Allah itu di dalam hal-hal yang sangat mengakar tradisi, yaitu diantaranya adalah walah, itu masuk ke dalam bahasa. Itu aslinya adalah ya Allah, itu kan. Ya Allah. Akhirnya orang Jawa tidak bilang ya Allah walah, itu kan gitu. Maksudnya kalau kaget ya Allah kan gitu. Iya, kalau kaget itu kan subhanallah, di sini walah itu Allah. Jadi ini hal-hal yang dianggap sebagai sisa-sisa peninggalan karya atau usaha Sunan Ampel untuk beradaptasi dengan masyarakat Jawa. Itu ya. Tidak saklek gitu saja. Ya, betul, ya, itu. Dan di sana ada ajaran juga moh limo ya. Moh itu tidak, limo itu madon, madat, main dan maling, seperti itu maling ya. Itu. Tetapi ini dikatakan oleh beberapa ahli sejarah masih perlu pembuktian secara data-data. Perlu ditelaah secara kritis gitu. Karena kita di dalam menisbatkan suatu akwal, suatu pendapat itu dibutuhkan rujukan yang sangat otentik ya, otoritatif ya. Wallahu a'lam. Baik. Dan selanjutnya Ustaz, ada beberapa penulis yang mengatakan bahwa mazhab fikih yang dianut oleh Sunan Ampel ini adalah madhab Hanafi ya Ustaz ya. Namun kalau kita saat ini lihat gitu, hampir mayoritas madhab fikih yang dianut oleh masyarakat di Jawa khususnya itu Syafi'i. Bagaimana kebenaran dari teori ini? Kalau seandainya benar bahwa beliau bermadhab Hanafi, tentu masih banyak jejak-jejak paham madhab Hanafi di masyarakat Jawa gitu. Iya. Di sini saya memang lebih mengatakan bahwa madhabnya para wali songo itu tidak Syafi'i. Intinya itu. Mayoritas tidak. Mayoritasnya. Nah, disinilah kenapa terjadi miss ya. Dimungkinkan karena ada pembelokan sejarah. Kemudian yang keduanya adalah peran Mataram yang ketika itu mencoba untuk mereduksi ya peran Wali Songo ya. Semenjak munculnya Pajang dan Joko Tingkir menobatkan satu-satunya agama Manunggaling Kawula Gusti. Apalagi setelah Sultan Agung itu, rata-rata Raja Mataram itu tidak ada yang setia kepada Islam murni, yang disebut dengan Islam Puritan, yang disebut dengan Islam Santri, maka kerja sama dengan Belanda untuk menghilangkan itu. Karena kalau betul apa yang ditemukan oleh Onggan Parlindungan bahwa Sunan Ampel itu turunan Cina, Pong Takkeng tadi itu memang mazhabnya Hanafi. Itu. Dan yang perlu diketahui juga ternyata Sunan Bonang ini lebih terpengaruh kepada ulama-ulama Hanafi. Itu. Kecenderungan untuk
fikihnya itu. Iya, bahkan juga akidahnya. Karena di dalam kitabnya Primbon Sunan Bonang itu, kitab akidah yang menjadi rujukan utamanya Sunan Bonang adalah At-Tamhid karya Abu Syakur As-Salimi. Dan Abu Syakur As-Salimi ini adalah secara fikih dan juga akidah lebih terpengaruh kepada Abu Hanifah. Nah, dari sini kalau kita runut bahwa intinya para wali songo itu kita tidak menemukan data secara akurat bahwa madhab mereka Syafi'i. Bahkan sebaliknya, madhab beberapa wali songo itu adalah Hanafi. Dan mungkin yang lainnya itu. Wallahu a'lam. Jadi semacam ada pembelokan sejarah di awal-awalnya sehingga jejak-jejaknya sudah tidak nampak lagi ya. Iya, betul. Sekarang yang bermadzhab sudah 500 tahun. Minoritas sekarang gitu ya. Karena hampir 500 tahun dan itu di tangan Belanda kurang lebih 350 tahun kan. Banyak hal bisa terjadi dengan waktu yang lama itu. Iya, dalam waktu yang sekian panjang beberapa penulis sejarah yang dibayar oleh Belanda yang seperti tadi dokumen-dokumen versi Sampokong ya, kelenteng Sampokong itu sangat mungkin sekali muncul pada kasus-kasus yang lainnya dan menimpa pada sejarah-sejarah yang lainnya. Bukan hanya soal dokumen Wali Songo saja, bahkan dokumen sejarah Islam itu banyak terbelokkan. Dengan demikian, di sini wajib adanya seorang muslim yang muncul sebagai sejarawan di dalam rangka untuk mengungkap dan meluruskan sejarah Islam yang sudah disimpangkan, dibelokkan tersebut. Terutama sejarah Wali Songo yang dimana tokoh ini masih menjadi tokoh sentral, center of excellence kan gitu, buat orang-orang Jawa, bahkan seluruh orang Indonesia. Sebagai panutan. Iya, panutan. Bahkan kalau kita bisa katakan mereka itu adalah kalau kita katakan broker kebudayaan dan broker agamanya orang Jawa kan gitu. Dan peradaban, broker peradabannya mereka. Dan sebagai agent of change, agen perubahan dan juga. Gitu. Patron kliennya orang Jawa itu kan tinggi sekali. Betul. Ya, baik itu kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat. Yang ketika itu tokoh masyarakat didominasi oleh keraton, tokoh agama didominasi oleh para wali. Dan mereka sangat mengkultuskan, sangat mengagungkan tokoh-tokoh tersebut. Ya, baik Ustaz, sangat menarik sekali ini pembicaraan kita. Namun kita perlu rehat dulu sejenak. Pemirsa sekalian, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, saudaraku seiman dan seislam, di sekitar kita Sutek ini akan kita dirikan pondok pesantren tahfidz 100% beasiswa. Dan ini merupakan satu gerakan dan kegiatan untuk menghidupkan Al-Quran yang sudah mulai redup. Untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai way of life, sebagai sesuatu yang paling dicintai oleh generasi masa yang akan datang. Karena tidak ada yang mencintai Al-Quran kecuali orang-orang mukmin, dan tidak ada orang yang membenci Al-Quran, tidak mendukung Al-Quran termasuk mendirikan ma'had tahfidz seperti ini kecuali orang kafir. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani wa alghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir itu mengatakan, janganlah kamu dengarkan Al-Quran itu, biarkan aja, telantarkan. Mudah-mudahan kalian itu menang. Dari ayat ini, kemenangan orang-orang kafir itu ketika Al-Quran itu sudah mulai redup, Al-Quran sudah mulai tidak dihafal, Al-Quran sudah tidak mulai dibaca. Dan ini sudah disinyalir dan dikeluhkan oleh Rasulullah dan direkam oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku ini telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang dicampakkan, alias dibaca tapi tidak direnungkan, atau tidak dibaca sama sekali, atau dibaca direnungkan tapi tidak diimani, dibaca direnungkan diimani tapi tidak diamalkan. Makanya saya ajak kepada kaum muslimin untuk memperbanyak penghafal-penghafal Al-Quran, dan dari sinilah insya Allah akan tumbuh penghafal-penghafal Al-Quran ribuan insya Allah. Dan ini bangunan yang kita akan rencanakan untuk asrama dan sudah ada, dan insya Allah kita akan bangun masjid yang kurang lebih ukurannya 25 kali 25. Yang masjid itu kita peruntukkan tidak lain adalah untuk mereka berhalakoh, untuk mereka setoran, untuk mereka yang sedang menambah hafalan, murojaah hafalan Al-Quran. Dan pondok ini insya Allah kita akan padukan tahfidz dan bahasa Arab, dan levelnya adalah ma'had ali, yaitu mereka-mereka yang setelah lulus SMA, mungkin mereka minim biaya, dari kaum du'afa, dari mereka-mereka yang hidup di daerah-daerah terpencil, yang menginginkan untuk peningkatan pedagogiknya, peningkatan keilmuannya, terutama tahfidznya, maka mereka bisa melanjutkan karir akademiknya dan juga keilmuannya dengan menghafal Al-Quran dan meningkatkan pembelajaran bahasa Arab, kemampuan bahasa Arab di sini dengan gratis insya Allah. Dan pondok ini kita akan tujukan terutama kepada kaum du'afa, mereka-mereka yang tidak bisa melanjutkan kuliahnya dan mereka ingin menghafal Al-Quran secara khusus, ingin mempelajari bahasa Arab secara khusus. Di sini insya Allah terutama mereka-mereka yang dari daerah Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan daerah-daerah yang di pinggiran Indonesia ini biidznillah. Kata Yahya bin Mu'ad, tidak ada sesuatu yang paling aku cintai di dalam hidup ini kecuali dua. Saya menemukan tempat yang sepi untuk menyendiri, Masya Allah, ini pas sekali. Dan saya menemukan mushaf yang sangat bagus untuk saya membaca Al-Quran. Maka mudah-mudahan para agniya, para muhsinin, mereka-mereka yang Allah berikan kelebihan harta untuk mengimplementasikan apa yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad, yaitu menyiapkan tempat yang sepi, yang bagus, asri untuk menghafal Al-Quran dan belajar bahasa Arab, dan sekaligus kita siapkan mushaf-mushaf yang baik supaya mereka berhasil dengan baik menghafal kitabullah. Dan ini adalah cita-cita luhur sepanjang masa, sepanjang zaman, dari mulai Rasulullah, sahabat, dan tabi'in. Dan kata Rasulullah SAW, ma naqasa malun min sadaqah, tidak akan bakal kurang harta yang disedekahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu perumpamaan, wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain.
Masya Allah, perumpamaan orang yang memberikan infak di jalan kebaikan, terutama di dalam rangka untuk menegakkan, menyiarkan Al-Quran, memperbanyak penghafal-penghafal Al-Quran, itu seperti orang yang menanam satu tanaman di bukit, ya, kena embun dan juga hujan, sehingga mendapatkan 2 kali lipat hasilnya. Kalau tidak, fa illam yusib hawabilun fatal, kalau seandainya tidak ada hujan, minimal kena embun, pasti berkah, pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, keberkahan, ganti yang berlipat ganda biidznillah. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala harta, tidak bakhil untuk mendukung kitabullah tersyiarkan, kitabullah untuk dihafalkan, kitabullah untuk dimasyarakatkan di sekitar wilayah Indonesia ini biidznillah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi harta Bapak Ibu sekalian yang ikut sumbangsih untuk membiayai tahfidz Al-Quran yang gratis ini, insyaallah demi anak-anak kita, demi generasi kita, demi kelangsungan dakwah Islam di Indonesia, agar kitabullah ini terus hidup di negeri kita, hidup di bumi kita ini, dan hidup terus bersuara, menggaung di negara kita Indonesia ini biidznillah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim, innallaha wal ghafurur rahim. TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami kembali lagi setelah jeda tadi, dan sebelum kami lanjut, kami ingatkan kembali dan mengajak kepada kaum muslimin sekalian untuk berpartisipasi dalam donasi Pondok Tahfidz Ibnu Hajar melalui rekening 0263618596 melalui BNI Syariah, atau melalui kontak person 081111112192. Sekali lagi kami mengajak kepada kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi, mensisihkan sebagian dari harta Anda sekalian untuk donasi Pondok Tahfidz Ibnu Hajar melalui beasiswa 100% insyaallah di nomor rekening 0263618596 melalui Bank BNI Syariah, atau melalui konfirmasi ke handphone 0811112192. Baik pemirsa sekalian, kita lanjut kembali bincang serius dengan seri apakah benar Sunan Ampel berasal dari Cina. Baik Ustadz, kita lanjut kembali bincang serius kita. Tadi yang cukup menarik Ustadz, ada 2 tokoh ya, Maulana Malik Ibrahim yang satu, dan tokoh kedua Ibrahim Samarkandi atau Samarkandi Ustadz. Apakah 2 individu ini dua-duanya wali songo, dan Ibrahim Samarkandi ini kan sebagai ayahanda dari Sunan Ampel. Apakah 2 individu yang berbeda ini, atau dan dua-duanya apakah, atau seandainya berbeda, apakah dua-duanya termasuk wali songo juga Ustadz? Perlu diketahui bahwa sebagian penulis wali songo itu mengacaukan ini antara Syekh Maulana Malik Ibrahim yang dinisbatkan kepada Al-Maghribi dengan Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi atau Samarkandi, ya, karena orang Jawa tidak bisa mengucapkan Samarkandi, jadi Asmarakandi, gitu. Ini
satu sosok yang berbeda jelas, ya. Dua individu yang beda Ustaz. Yang sangat berbeda, karena saya katakan bahwa perbedaan itu sangat mencolok. Bahkan Profesor Dr. Hasanus Simon di dalam kitabnya Syekh Siti Jenar dengan terang-terangan mengatakan bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim itu bukan bapaknya Sunan Ampel. Itu. Yang benar adalah bapaknya Sunan Ampel itu Ibrahim Samarkandi. Dan ini juga ditegaskan hampir banyak penulis Wali Songo, ya. Nah, sekarang kalau kita ingin menelusuri begini, kalau Syekh Maulana Malik Ibrahim dengan Ibrahim Samarkandi itu sama, itu tidak masuk di akal, karena Sunan Ampel itu kan lahirnya tahun 1418. Nah, sehingga cocok ketika beliau datang ke Indonesia itu umur 20-25 tahun, berarti kedatangannya tahun berapa? 1443 kan gitu. Nah, 1419 itu Syekh Maulana Malik Ibrahim itu wafat. Kan nggak mungkin kan di sini 1 tahun setelahnya Ibrahim Samarkandi itu wafat, kan gitu. Nah, terus kapan ke Indonesianya? Itu kan gitu. Nah, ketika Sunan Ampel datang ke Jawa, ini dalil yang kedua bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim itu bukan Ibrahim Samarkandi. Ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Jawa, ya ke Jawa itu sudah ditemukan Syekh Maulana Malik Ibrahim itu dalam keadaan wafat, nggak ada sudah, gitu. Karena beliau wafat terang-terangan di dalam batu nisannya itu tertulis, yaitu tahun 822 Hijriah atau 1419 Hijriah. Masehi, kan gitu. Dengan demikian kita bisa pastikan Syekh Maulana Malik Ibrahim itu bukan Ibrahim Samarkandi, bapaknya Sunan Ampel tersebut, dengan dalil-dalil tersebut. Dan kita tidak juga, yang ketiga, tidak pernah menemukan data-data fakta sejarah Ibrahim Samarkandi itu datang ke Indonesia, Jawa, ke Jawa. Dan kita tidak temukan kuburan yang benar, yang akurat, yang membuktikan sebagai data sejarah bahwa itu ada kuburan Ibrahim Samarkandi. Yang ada adalah Maulana Malik Ibrahim, dan itu bukan bapaknya Sunan Ampel, karena ketika Sunan Ampel datang ke sini tahun 1443 beliau pastinya sudah wafat, sudah nggak ada lagi. Dan yakin ketika sekarang Syekh Maulana Malik Sunan Ampel datang ke Jawa itu orang tuanya masih ada, kan gitu. Masih itu hidup, ya, masih hidup. Dengan demikian kita bisa tegaskan seperti yang telah ditegaskan oleh Profesor Dr. Hasanus Simon bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim bukan Ibrahim Samarkandi, dan bapaknya Sunan Ampel bukan Syekh Maulana Malik Ibrahim, tapi Ibrahim Samarkandi. Itu kesimpulannya. Yang masih tinggal di Campak kemungkinan, Ustaz, ya? Ya, betul. Ya. Dan selanjutnya, Ustaz, Sunan Ampel ini ketika beliau berdakwah, salah satunya adalah dengan mendirikan lembaga pendidikan di Ampel, Ustaz, ya, yaitu pesantren Ampel Denta, gitu ya. Iya. Nah, ini apa dampak signifikan dari keberadaan pesantren ini terhadap perkembangan dakwah Islam di masa selanjutnya, gitu? Iya. Meskipun kita lagi-lagi tadi kita tidak temukan satu peninggalan yang bisa dipertanggungjawabkan secara historis kecuali masjid, ya. Masjid itu pun hanya sekedar kita mendapatkan bahwa itu kira-kira yang dibangun oleh Sunan Ampel. Tentang masalah sekarang ini, bukti arkeologi bahwa itu ada sisa-sisa peninggalan yang dibangun oleh Sunan Ampel tidak ada seperti halnya Masjid Demak. Itu. Kalau Masjid Demak atau Masjid Citarasa yang ada di Cirebon, itu kita bisa buktikan secara arkeolog bahwa di sana ada beberapa kayu-kayu,
ada beberapa apa namanya semacam artefak-artefak yang memang itu peninggalan tahun tersebut. Tahun di mana hidupnya Raden Patah, tahun di mana hidupnya Sunan Gunung Jati. Tapi di sini kita tidak menemukan artefak atau bukti-bukti sejarah bahwa di sana ada artefak peninggalan yang dibuat atau yang disinyalir itu memang betul-betul ada pada zaman hidupnya Sunan Buna. Sunan Ampel. Nah, tetapi di sana ada pengaruh-pengaruh dakwah yang kita bisa rasakan, kan gitu. Pertama, Sunan Ampel lebih pada kaderisasi, karena memang di sini Sunan Ampel itu setengah bangsawan ya, dan mulai mendapatkan gelar Raden itu kan setelah menikah dengan anaknya Arya Tejo 3 atau 4 itu, yang namanya Ki Nyai Ageng Manila. Kan gitu. Ni Gede Manila ada juga. Ni Gede Manila ya. Terus kemudian dari situlah mulai digelari Raden Rahmat gitu ya. Karena orang Jawa itu suka menyingkat nama, ya Rahmatullah nggak akan bakal dipanggil disebut lengkap, pasti tinggal beberapa separuh bahkan seperempat. Abdullah aja tinggal Dul kan gitu kan gitu. Ini Rahmatullah tinggal Rahmat, Raden Rahmat. Dan di dalam ungkapan lain Radian Rahmat ya. Nah, oleh karena itu yang beliau lakukan pastinya di sini adalah sistem kaderisasi. Nah, di antara murid-murid yang dari kalangan bangsawan yang sangat kesohor di kalangan orang Jawa adalah putranya sendiri ya, Sunan Bonang yang Makhtum Ibrahim, kemudian Raden Patah juga termasuk muridnya, Sunan Gunung Jati itu juga pernah berguru kepada Sunan Ampel, dan juga Sunan Kalijogo dan yang lainnya. Ini adalah orang-orang yang pernah berguru kepada Raden Rahmat dan termasuk juga Sunan Giri. Beliau ini guru-gurunya orang-orang besar. Orang-orang besar. Di Indonesia, bahkan murid-murid yang menjadi raja di daerah timur Ternate dan yang lainnya itu banyak sekali. Di antaranya adalah tersebut ya. Dengan demikian Sunan Ampel pondoknya kita lebih katakan lebih tegaskan adalah pondok untuk sebagai pusat kaderisasi. Kaderisasi gitu ya. Para dai, para pimpinan dai. Ya. Dan cukup menarik juga meskipun Raja Brawijaya 5 tadi atau ada yang mengatakan masih 4 Ongkowijoyo, berarti ini raja yang ketika masa itu rajanya yang hidup Syekh Maulana Malik Ibrahim, kalau Ongkowijoyo kan gitu. Berarti Wikramawardhana, tapi ada yang mengatakan Kertawijaya karena di sini Raden Patah sudah ada kan gitu. Nah, meskipun beliau tidak memenuhi panggilan Islam, di antaranya anaknya yang menjadi adipati di Madura itu Lembu Peteng, itu kan juga sudah masuk Islam. Yang menjadi adipati Surabaya itu kan Lembu akan hilang. Iya, tinggal nunggu momentum aja. Iya, tinggal nunggu momentum saja. Makanya Raden Rahmat mengkader Sunan atau Raden Patah ini untuk mendirikan sebuah kerajaan kesultanan sebagai ganti karena tidak boleh vakum kekuasaan. Nah, di sini sementara Raden Patah itu kan ketika mendapatkan kesempatan untuk belajar ke Mekah, yang ditekuni adalah mengkaji kitab Al-Ahkamus Sultaniyahnya karya Imam Al-Mawardi. Jadi kalau Anda bisa katakan Sunan Ampel ini kaderisasinya lebih pembacaan kitab-kitab kaitannya dengan politik tata dan negara tata negara. Al-Ahkamus Sultaniyah bahkan tidak tertutup kemungkinan juga mengkaji kitab-kitab seperti As-Siyasatus Syar'iyyah karya Ibnu Taimiyah. Kan gitu. Jadi karena kalau kita lihat murid-muridnya Sunan Ampel itu semuanya adalah ahli tata negara dan sangat piawai di dalam mendirikan negara. Atau lihat aja dari mulai Raden Patah, kemudian Sunan Gunung Jati, dan juga Sunan Giri, kan gitu. Dari sini
kita simpulkan bahwa kaderisasi beliau adalah kaderisasi yang komprehensif. Bukan hanya menekuni soal masalah sosial, soal masalah ekonomi, soal masalah peradaban, kebudayaan, tidak, tetapi masalah kekuasaan politik dan tata negara juga diajarkan oleh Sunan Ampel kepada murid-muridnya. Allah a'lam. Sehingga beliau bisa memperkirakan bahwa di kemudian hari ini potensi-potensi untuk runtuhnya Majapahit ini bisa terjadi. Di Prabu Udoro, itu kan kalau kita lihat mereka ini atau dia ini bukan keturunan terah kerajaan Majapahit, bahkan dia itu kudeta. Yang lebih parahnya lagi, Prabu Udoro atau anaknya kerjasama dengan kerajaan Pajajaran. Yang akhirnya berkolaborasi dengan Portugis untuk menguasai Jawa. Dengan mendatangkan pasukan Portugis ke Malaka. Iya, makanya kata Buya Hamka di dalam sejarah Islamnya, sejarah umat Islam mengatakan, kalau bukan berkat jasa pasukan kerajaan Demak Bintoro, Malaka bisa dilumpuhkan dan kerajaan Majapahit bisa dilumpuhkan, dan di barat kerjasama dengan Sunan Gunung Jati, maka kerajaan Pajajaran juga bisa dilumpuhkan, dan akhirnya berdirilah Demak Bintoro dengan raja pertamanya adalah Raden Patah. Begitu sejarahnya. Allah. Jadi kerajaan Demak ini merupakan hasil pemikiran karya dari seorang guru yang luar biasa ya. Di satu sisi beliau juga punya warisan angkatan perang, sistem angkatan perang atau metode-metode peperangan dari Majapahit, negara besar. Di satu sisi juga punya giroh keislaman yang sangat tinggi gitu, sehingga bergabunglah dua kekuatan hebat ini menjadi dalam satu negara yang namanya Demak ya saya gitu. Iya, bahkan kalau kita bisa menelusuri sejarah lebih luas, itu armada perkapalan bangsa Arab itu banyak belajar ke Demak Bintoro. Itu karena di sana ada galangan kapal yang cukup besar sekali di Jepara, dan satu lagi daerah Jepara sama di sana itu memang ada galangan kapal yang sangat besar ya. Nah, di sana juga bahan-bahannya melimpah, yang tidak lain adalah kayu jati, dan spesialisasinya ini ahli-ahli perkapalan yang ada di Demak Bintoro itu membuat kapal-kapal cung yang sangat bagus untuk mobilisasi perang. Makanya kekalahan Pati Unus atau Sabranglor ya, itu bukan karena ketidakbagusan perlengkapan perangnya dan ketidakmodernnya kapalnya, tidak. Tetapi di sini kalah perhitungan. Ya, Portugis menyiapkan 300 kapal cung dan juga kapal perang, sementara Pati Unus atau Pangeran Sabranglor itu hanya membawa 40 kapal cung. Itu makanya kapal beliau yang digunakan untuk perang itu kena Mariam, kemudian setelah itu tenggelam, karam. Makanya disebut dengan Pangeran Sabranglor karena mati di Laut Utara. Baik Ustaz, kembali lagi. Ini perlu dibahas di sesi khusus ini untuk Den Patah ini Ustaz ya. Iya. Khusus Den Patah. Iya, baik. Dan selanjutnya Sunan Ampel ini mengirim ya Ustaz kader-kader dakwah ke beberapa daerah ya Ustaz ya. Seperti misalkan kalau Anda baca ke ibu kota, yaitu di Trowulan, ke Daha, Blambangan, Matahun, Tumapel, Kahuripan, Lasem, Wengker, dan ke Pajang gitu ya. Nah ini strategi dakwah yang sudah sangat luar biasa, dan berarti ini menunjukkan bahwa santri-santri beliau itu cukup banyak Ustaz, selain yang disebutkan orang-orang besar tadi gitu kan, sehingga beliau bisa mengirim ke beberapa daerah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa beliau ini pernah juga dakwah sampai ke kerajaan Bima Ustaz, sehingga di Bima disebut sebagai Pandita Bima beliau ini gitu. Iya. Memang Sunan Ampel ini setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim itu wali yang paling terkenal ya, yang sangat mewarnai tulisan-tulisan sejarah lokal. Jadi bahkan kalau kita lihat hampir semua primbon, hampir semua serat, hampir semua suluk itu menulis siapa itu Sunan Ampel.
Dan tidak ada satupun wilayah Indonesia ini melainkan pengaruh jasanya Sunan Ampel baik langsung atau tidak langsung melalui muridnya. Contoh aja di daerah timur ada Datuk Ribandang sama Tunggang Parangan, itu kan muridnya Sunan Giri kan gitu. Betul. Bahkan disinyalir mereka itu dinikahkan dengan salah satu anaknya, putrinya Sunan Giri kan gitu. Yang di Kalimantan juga Sunan Giri kan berperan. Ya, walaupun kalau kita lihat keberangkatan atau kedatangan Sunan Giri ke Kalimantan itu penuh dengan cerita-cerita legenda yang sangat tidak enak diceritakan kan gitu. Ya, artinya sampai berdiri kerajaan Banjar itu tidak lepas dari ide-ide dan gagasan Sunan Giri kan gitu. Begitu juga yang lainnya, bahkan Zainal Abidin yang Ternate ini, masya Allah ya, seorang raja yang kuat di daerah timur itu juga muridnya Sunan Giri kan gitu. Bahkan para dai, para yang dikirim oleh Sunan Giri di sana itu kalau pulang itu dibekali cengkeh, dibekali beberapa oleh-oleh ya. Ya, kalau sekarang mungkin ibarat kita itu dakwah ke kampung-kampung dikasih pisang macam-macam begitu ya. Itu seperti itu ya, Allah a'lam. Ustaz, ada satu pendapat bahwa Sunan Ampel ini berdakwah dengan melakukan perang pemikiran atau gojul fikr gitu ya kepada paham-paham semacam mitologi-mitologi atau mitos-mitos yang berada di masyarakat Jawa ketika itu. Akhirnya beliau membuat satu mitos-mitos tandingan. Apa benar Ustaz nih pendapat seperti ini? Saya tidak mengiyakan, karena kalau kita lihat bahwa Sunan Ampel ini asli turunan Arab dan pengaruh Jawa itu tidak terlalu kental, dan perlu diketahui bahwa wali-wali yang terpengaruh Jawa atau mulai terjadi Jawanisasi itu periode kelima ketika dakwah Wali Songo ini sudah dipimpin oleh wali-wali lokal yang tidak kalah pentingnya adalah masa Sunan Kalijogo kan gitu. Bahkan kalau kita lihat dialog antara Sunan Ampel dengan Sunan Kudus, Sunan Kalijogo yang mempersoalkan tentang masalah tradisi-tradisi Jawa, di mana Sunan Ampel mengatakan kalau ini dibiarkan terus, kita tidak hilangkan, apakah nanti tidak menjadi bid'ah kan gitu. Akhirnya di sana Sunan Kudus mencoba untuk memberi masukan Sunan Ampel, iya betul Mbah Wali, perkara-perkara ini kalau dibiarkan akan menyelinap ke dalam tubuh ajaran dan akan menjadi bid'ah. Namun kita tidak bisa frontal. Yang bisa kita hilangkan, yang belum bisa maka kita akan berproses secara pelan-pelan. Akhirnya Sunan Ampel mengiyakan metode dakwah itu karena memang kondisinya real pada saat itu masih sangat minoritas, belum menjadi mayoritas, dan menghadapi orang Jawa yang sangat kompleks dan majemuk, yang masih terpengaruh tiga agama cukup kental, yaitu animisme Hindu-Buddha kan gitu. Tapi intinya kalau kita lihat bahwa Sunan Ampel ini benar-benar dari beberapa tulisan-tulisan itu alirannya adalah putihan atau puritan. Buktinya di dalam Serat Walisana ini kan ketika datang ke kerajaan Mojopahit itu disambut dengan tari bedaya, tari-tarian yang perutnya sama ininya kelihatan itu kan ya, karena tahu sendiri kan tari bedaya itu itu dia sambil menundukkan matanya dan terus-menerus mengucapkan ta'awudz. Dan akhirnya sang raja tahu sendiri bahwa ponakannya itu tidak suka terhadap hal itu, maka tariannya dihentikan. Dan juga keyakinannya beliau cukup apik sekali yang mengatakan bahwa siapa yang mengatakan Allah itu di mana-mana, maka itu adalah pendapatnya orang-orang Yahudi. Kata beliau seperti itu berat
Jadi pernyataan beliau itu berat. Dan siapa yang mengatakan Allah itu di dalam hati saya, maka itu adalah pernyataan orang-orang kafir. Jadi di sini tegas kalau kita sayangnya tidak menemukan data-data akurat tentang ajaran Sunan Ampel ini, seperti kita temukan data-data ajaran Syekh Maulana Malik Ibrahim yang masih bisa kita temukan di Keropak Firara kan gitu. Yang 25 wejangannya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, di sini kita tidak temukan sama sekali. Ini yang kita sayangkan. Cuma ada penukilan-penukilan, penisbatan-penisbatan saja, seperti Mohlimo tadi itu, ya. Allah a'lam. Sebagai penyederhanaan dari apa Mohlimo itu, dari akidah? Kalau saya lihat itu adalah ajaran perilaku yang mendominasi pada orang-orang Jawa ketika itu kan, main, perempuan, ya, madat, ya, semuanya itu hal yang biasa. Makanya mencoba untuk mengulirkan suatu bahasa yang mudah dihafal oleh orang Jawa, seperti dimudahkannya mereka untuk ingat Allah. Oh alah, itu tuh mas kan gitu. Atau itu kan aslinya ya Allah, dari santri dari cantre kan gitu. Langgar dari ya sembahyang, sanggar dari langgar kan gitu. Langgar itu yang pertama kali menggulirkan ide ini disinyalir adalah Sunan Ampel untuk mendekatkan sanggar kan gitu. Kalau tempat ibadahnya orang Hindu ya, itu sanggar, maka tempat kita itu langgar. Makanya dilanggar boleh. Wah, seneng tuh. Ya kan gitu. Nah, akhirnya di sana juga ada adaptasi-adaptasi, makanya kenapa setiap langgar itu dulu dikasih tempat cuci kaki di depannya. Itu karena mereka orang-orang yang diajak masuk ke sanggar, ke langgar ini tidak semuanya sholat. Supaya tidak mengotori, makanya mereka diberi basuhan kan gitu. Disiapkan kayak bak kecil. Iya, jadi ubin dikasih air kan gitu. Itu untuk supaya kakinya bersih keluar masuk. Itu tradisi yang sudah mulai ditradisikan pada zaman Sunan Ampel. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, semakin menarik namun kita terbatas oleh waktu. Ya, insya Allah habis ini kita akan mengupas ini menantu dan muridnya yang paling senior, yaitu Sunan Giri. Ini menarik lagi karena Sunan Giri ini banyak mitos-mitos, banyak legenda-legenda dan cerita-cerita aneh-aneh yang mengitari Sunan Giri. Yang hebatnya lagi kan beliau itu menyamai Nabi Musa, ditemukan di laut Selat Selat Bali kan gitu, dibuang oleh orang tuanya di dalam peti kan gitu, di dalam keranjang. Nah, ya itu ceritanya nanti kenapa akhirnya dipungut oleh Ratu Pinatih, yaitu Canda Kaya Raya yang ada di daerah Jepara. Nah, ini kita akan kupas nanti. Baik, insya Allah Ustaz. Baik pemirsa sekalian, kita sudah masuk ke sesi ketiga, yaitu sesi interaktif. Bagi pemirsa sekalian yang ingin berpartisipasi atau bertanya kepada narasumber, dan sudah amanlah ya, dianggap insya Allah wilayah ini sudah aman untuk sebagai syiar Islam, ya, untuk dakwah Islam yang sekarang ini butuh perhatian besar itu tengah sama timur. Makanya makin ke timur itu wali makin banyak. Itu. Dan sampai zaman Mataram saja Sultan Agung itu tidak bisa menaklukkan wilayah timur. Kan gitu. Semua sudah masuk, seperti ada kerajaan yang perbatasan Karawang, Cikampek itu apa namanya? Galuh ya. Galuh sudah tertaklukkan semuanya. Sumedang Larang gitu. Subang Larang sudah kena semua. Nah, yang belum ini tengah sama timur gitu kan gitu. Nah, ketika itu tengah sudah mulai ada Demak Bintoro kan kuat. Makanya semuanya menuju ke timur, karena timur ini masih ada kekuatan yang masih belum terislamkan, yang tidak lain ada kerajaan Mojopahit yang ada di Trowulan, yang nama ibu kotanya ketika itu adalah Majalengka, ya, perlu diketahui ya. Nama ibu kota Mojopahit itu Majalengka, tepatnya adalah di Trowulan.
Namanya Majalengka, sama seperti daerah di Jawa Barat. Iya, gitu. Jawa Barat itu adopan aja ya, tiruan ya. iya. Seperti Singapura itu kan tiruan dari Singaparna. Aslinya itu Singaparna. Karena Singapura itu Daerah itu gitu. nama daerah itu hanya semacam klaim saja. Tidak ada satu data sejarah yang akurat yang bisa dipertanggungjawabkan seperti kuburan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ya. Perlu diketahui bahwa kuburan Syekh Maulana Malik Ibrahim itu ditemukan oleh Tom Raffles. Ditemukan oleh Tom Raffles. Iya, ditemukan Tom Raffles yang dia ahli sejarah dan pernah menjadi jenderal gubernur wakil Inggris ketika itu. Dan dia memiliki kitab The Histories of Java. Nah, itu ditemukan datanya jelas di sana di Nisan tertulis bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim itu wafat hari Senin ya Rabiul Awal tahun 822. Dan ini kita tidak temukan di dalam data di Jamatil Kubro sama juga Ibrahim Samarkandi ya. Itu hanya klaim. Ini kira-kira kuburannya Ibrahim Samarkandi. Data-data sejarah yang akurat, yang konkret, yang otentik ya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan Tidak secara bisa sejarah. dipertanggungjawabkan secara sejarah. Ya. Baik, Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya yang terakhir sepertinya. Ya. Bagaimana dakwah dari Sunan Ampel ini terhadap terhadap bid'ah, Ustaz? Bagaimana dia sebagai seorang yang pendakwah yang memang fanatik terhadap akidah gitu saja. Bagaimana beliau ini memberantas bid'ah di kalangan masyarakat ketika itu? Taib. Ya, kalau kita lihat memang Syekh Sunan Ampel atau Ali rahmatullah ini memiliki asabiyah yang sangat kuat, dan karena ada pengaruh darah biru itu kan. Dan juga murid-muridnya itu rata-rata adalah orang-orang yang menonjol bangsawannya. Dakwah-dakwah Sunan Ampel untuk menghilangkan tradisi itu mendapatkan kemudahan dari tokoh-tokoh sentral ini, dari kekuatan-kekuatan sosial yang ada itu kan. Bahkan tidak main-main kan, Sunan Ampel orang Arab diberi gelar Sunan gitu kan. Itu kan nggak mudah. Iya, Raden Sunan kan gitu. Ibarat ada orang Jawa kemudian tiba-tiba mendapatkan gelar Dato di Padang kan gitu. Kan nggak gampang Dato itu kan gitu. Itu ya. Iya, dan apakah benar itu silsilah nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nyambungnya adalah ke Ali Zainul Abidin yaitu Ali Husain Zainul Abidin adalah gelarnya, bin Ali bin Abi Thalib itu. Nah ini yang kita pertanyakan adalah silsilah ini bisa dipertanggungjawabkan di dalam ilmu nasab tidak? Karena ilmu nasab itu jelas ya. Sementara kalau kita lihat bagaimana ulama hadis merunutkan ulama-ulama yang menjadi sanadnya itu begitu jelas, begitu akurat ya. Contoh aja Imam Bukhari itu sampai kakek-kakeknya berdasbah. Perjalanan dakwah perjuangan Sunan Ampel ini dalam mensyiarkan Islam sehingga bisa menyebar di seluruh wilayah Nusantara ini. Ya, hikmah yang pertama bahwa dakwah itu tidak akan berhasil seperti yang diraih oleh Sunan Ampel tanpa keuletan dan kegigihan. Coba bayangkan bagaimana beliau datang dari Campa dengan fasilitas yang sangat sederhana, ya paling kapal pun kapal layar, dan akhirnya tidak kembali ke keluarganya. Dan akhirnya dengan berbagai macam konsekuensi, resiko, perubahan iklim, cuaca, demografi, geografi, beliau usahakan untuk tinggal demi Islam. Untuk survive di tanah barunya. Iya. Dan kemudian yang keduanya adalah tekad bulat. Sudah tidak ada nengok kanan kiri, tidak ada maju mundur bahwa saya harus mengislamkan Jawa. Ya. Syukur-syukur rajanya bisa masuk Islam karena bibi saya sudah menjadi keluarga kerajaan. Kan gitu. Karena menjadi suatu beban moral mental
saudara atau bebeknya menjadi istri orang kafir kan. Itu beban mental. Makanya kesungguhan, keseriusan Sunan Ampel untuk mengislamkan raja ini tidak main-main. Meskipun tidak mendapatkan tanggapan, tapi anak-anaknya raja itu hampir semuanya masuk Islam. Yang kemudian menjadi adipati-adipati tersebut. Dan yang keduanya, hikmah kita ini harus betul-betul jangan sekali-kali konfrontasi dengan kekuasaan. Kita harus berdampingan demi kemaslahatan dan kekuatan dakwah. Ya. Memang para dai, para wali ini sangat faqih di dalam masalah perpolitikan. Sangat faham di dalam tata negara, tetapi sangat faham di dalam fikih dakwah juga, kapan beliau itu harus berkuasa, kapan tidak. Kapan harus mengambil alih kekuasaan kerajaan Mojopahit, kapan tidak. Dan bagaimana piawainya mereka-mereka ini di dalam beralih kekuasaan tanpa menimbulkan ekses yang berarti. Dan cukup cantik. Di antaranya kenapa Raden patah? Karena masih ada terah kerajaan Mojopahit. Bahkan dari lihat silsilah asal-usul bahwa keturunan Raden Patah lebih berhak daripada Prabu Udoro. Kan gitu. Disinilah juga menjadi pelajaran kita semua. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah orang Jawa itu sampai hari ini adalah memiliki watak patron klien. Ya, sangat menjunjung tinggi mereka-mereka yang ditokohkan, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Makanya seorang dai harus hormat kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Terima kasih Ustaz atas pembahasan materinya, insya Allah jadi ilmu yang sangat bermanfaat, pengetahuan bagi kita semua. Pemirsa sekalian, kami ingatkan kembali bagi Anda sekalian yang ingin berpartisipasi untuk donasi Pondok Tahfiz beasiswa 100%, bisa berpartisipasi di nomor rekening BNI Syariah 02636185596 atau melalui kontak person jika ada informasi-informasi yang perlu ditanyakan di nomor 0811112192. Baik pemirsa sekalian, kami ucapkan terima kasih bagi Anda sekalian yang sudah setia mengikuti acara kami dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dalam menambah pengetahuan keislaman kita. Dan mudah-mudahan kami bisa menjumpai Anda di sesi berikutnya. Dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.